Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang materi sistem integumen bagian penyembuhan kulit. Adapun kelompok saya pada diskusi kali ini dengan saya sendiri Misbaudin Rijal Ansori dengan NIM 2161356, Mutiara Sani Demira Putri dengan NIM 2161362, Maulidia Nurul Aini dengan NIM 2161326, Nur Alia Inaku dengan NIM 2161327, Nur Fadila dengan NIM 2161323, Nur Intan Pramudita dengan NIM 2161327. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pendahuluan, luka adalah rusaknya integritas dari kulit maupun struktur jaringan di bawahnya baik yang terpisah lapisan kulitnya atau tidak. Fisiologi proses penyembuhan luka atau wound healing process adalah suatu rangkaian peristiwa tubuh yang berespon terhadap kerusakan integritas kulit melalui tahapan inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Setiap tahapan proses penyembuhan luka akan berlangsung secara berkelanjutan dan melibatkan sel-sel dalam tubuh sebagai fasilitasi hemostasis, melawan infeksi, pertumbuhan kapiler baru, jaringan granulasi, serta proses epitelisasi sampai luka menutup. Selanjutnya, tahapan proses penyembuhan luka. Menurut Carville tahun 2007, proses ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, inflamasi, kedua, proliferasi, ketiga, maturasi. Dan tahapan proses penyembuhan luka berjalan secara tumpang tindih atau overlapping. Artinya, tanpa harus menunggu satu tahapan selesai, tahapan berikutnya sudah mulai. Inflamasi. Inflamasi berlangsung dari awal cedera sampai 3 hari dan maksimal 5 hari. Jika melebihi 6 hari, maka menjadi tanda awal dari proses infeksi. Tujuannya menghentikan pendarahan dan membersihkan area luka dari benda asing, sel-sel mati, dan bakteri untuk mempersiapkan dimulainya proses penyembuhan. Peristiwa fisiologis yang berlangsung pada proses inflamasi yaitu yang pertama, hemostatis terjadi ketika pendarahan akan dihentikan oleh sel platelet dengan membentuk serabut fibrin dalam proses pembekuan darah. Yang kedua, eritema dan panas. Jaringan rusak akan berespon pengeluaran histamin dari sel mast dan ditambah mediator lainnya yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah di sekeliling area cedera. Yang ketiga, nyeri. Jaringan rusak akan mengenai ujung saraf bebas sehingga mengeluarkan mediator nyeri seperti prostaglandin, serotonin, dan lainnya yang dibawa ke otak untuk dipersepsikan sebagai sensasi nyeri. Selanjutnya ada edema atau tumor dan penurunan fungsi jaringan sekitar akibat dari aliran darah yang menuju area cedera dan peningkatan permeabilitas kapiler sehingga cairan dari intravaskular masuk ke interstisial, menyebabkan area cedera tidak dapat digerakkan atau gerakannya menjadi terbatas. Dan yang terakhir adalah destruktif, pembersihan jaringan mati oleh polimorfonuklear dan makrofag. Proliferasi berlangsung dari hari pertama sampai 21 hari atau 3 minggu, dipengaruhi oleh keberadaan sel fibroblast yang akan mensintesis kolagen sebagai bahan dasar membentuk jaringan granulasi. Lapisan dermis yang banyak terdapat di sel fibroblast yang akan mempercepat penyembuhan luka, sehingga pada tahapan ini tidak dapat dihambat oleh teknik perawatan luka yang tidak tepat, seperti penggunaan cairan cuci luka. Serabut fibrin yang mulai berkembang dengan proses fibrinolisis dan adanya kolagen akan membentuk kapiler baru atau anglogenesis dari tunas endotel dan membentuk jaringan granulasi. Peristiwa yang terjadi pada tahapan proliferasi yaitu yang pertama ada sintesis kolagen. Sel fibroblast yang terdapat pada lapisan dermis distimulasi oleh makrofag untuk menghasilkan kolagen yang menjadi substansi dalam pembentukan jaringan baru atau granulasi. Kolagen yang terbentuk dapat memberikan tensile strength atau kekuatan regangan dan strukturnya. Yang kedua ada pembentukan jaringan granulasi. Menurut Morrison tahun 2004, jaringan granulasi terbentuk dari gulungan kapiler baru yang menopang kolagen dan substansi dasar. Jaringan granulasi yang baru tumbuh sangat rapuh dan mudah berdarah, sehingga dalam perawatan luka perlu teknik yang tepat dalam mencuci dan memilih bahan balutan untuk mencegah trauma berulang. Yang ketiga ada epitelisasi.
Jaringan granulasi yang sudah terbentuk akan dilanjutkan dengan proses migrasi sel epitel dari tepi luka sampai menutupi luka keseluruhannya. Proses ini terus berlanjut sampai ke tahap maturasi. Epitelisasi hanya dapat bergerak di atas jaringan hidup. Oleh karena itu, adanya eskar atau dermis mengering atau jaringan mati, slow dan nekrotik akan menghambat dan menghentikan migrasi sel epitel. Menurut Hess tahun 1999, ketika proses epitelisasi selesai, maka akan menghasilkan scar. Terbentuknya scar dapat diminimalkan dengan perawatan dan pemilihan balutan luka yang tepat. Maturasi. Maturasi berlangsung hari ke-21 atau 3 minggu sampai 2 tahun. Pembentukan serabut kolagen masih terjadi pada tahapan ini. Akan tetapi, serabut tersebut akan disusun rapi atau reorganis menyesuaikan jaringan sekitar yang sehat. Proses ini berlangsung sampai mencapai sekitar 80% kekuatan kulit atau tensile strength. Sebelumnya, jaringan yang baru ini akan tetap berisiko rusak atau dapat kembali menjadi luka oleh karena tensile strength kurang dibanding kulit yang tidak mengalami cedera. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan kami kali ini yaitu proses penyembuhan luka ada melalui 3 tahap, yaitu inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Proses inflamasi berlangsung maksimal 6 hari, proliferasi selama 1-21 hari, dan maturasi dari 21 hari sampai 2 tahun. Pada tahap inflamasi terlihat jelas ada rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsio lesa. Tahap proliferasi terlihat luka dipenuhi oleh jaringan granulasi berwarna merah, dan dari pinggir luka dipenuhi oleh jaringan granulasi berwarna merah, dan dari pinggir luka ada epitelisasi yang berwarna merah muda atau pink. Tahap maturasi dapat dilihat epitelisasi menutupi seluruh permukaan kulit.